Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bambang Sukmaji yang ingin menyampaikan masalah hancurnya Imperium Mongol yang sudah tersebar luas dari Eropa Timur hingga Asia, hingga Korea, hingga Tiongkok. Diketahui menurut Historia ID bahwa Genghis Khan memberi bangsa Mongol menjadi penakluk terbesar dalam sejarah kekuasaannya yang menghubungkan antara Eropa dan Asia, bahkan sampai Timur Tengah. Genghis Khan dengan bangsa Mongolnya berhasil menghancurkan beberapa dinasti zamannya, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin di Tiongkok, dinasti Song di Tiongkok, kerajaan Khwarezm di Asia Tengah. Kekuasaan itu dicapai dalam waktu kurang dari setengah abad. Setelah mereka menaklukkan suatu wilayah, mereka akan menghancurkan, membinasakan dengan cara barbar yang menteror, tapi kemudian mengangkat administrator dari suku bangsa lain, yaitu dari suku Tionghoa, Persia, dan Turki, karena dari Mongol sendiri masih kurang sumber daya manusianya. Kemudian penguasa Mongol cenderung untuk mempertahankan atau melindungi budaya asli jajahannya, budaya asli tempat Mongol bercokol, karena memang tingkat peradabannya dan kebudayaannya masih kalah dengan budaya yang dijajah itu. Bangsa Mongol ini memang terkenal pandai berperang, terkenal dengan kemampuan militernya, mengalahkan suku bangsa di mana-mana, tetapi rendah atau minim dalam hal peradaban, kebudayaan, ilmu pengetahuan, agama, dan lain sebagainya. Sehingga lambat laun Mongol ini berkurang wilayahnya, hanya sampai sekarang hanya tinggal 1,5 juta kilometer saja. Tentunya kita bertanya, mengapa Mongol yang begitu luas imperiumnya sampai seperempat dunia, bahkan setengah dunia, kok sekarang tinggal negara kecil yang terjepit di antara Rusia dan Tiongkok? Tentunya kita harus mengetahui sebab-sebabnya. Karena Mongol itu begitu menguasai suatu daerah, terutama mulai dari daerah kerajaan Islam, Mongol tergila-gila dengan budaya, agama, adat istiadat, dan peradaban di dunia Islam, sehingga mereka tertarik. Di dalam sejarah ada beberapa pemimpin Mongol yang kemudian memeluk Islam, mempelajari Islam, kemudian malah mendirikan kesultanan sendiri, mendirikan kesultanan Islam di Asia Tengah dan Timur, contohnya Timur Leng. Itu kemudian memisahkan diri dari Imperium Mongolia. Kemudian karena kurangnya kemampuan dalam hal manajemen, dalam hal ilmu tata pemerintahan, maka banyak daerah-daerah yang dikuasai yang kemudian lepas dari Imperium Mongolia, mulai dari Eropa Timur, kemudian pelan-pelan ke Timur Tengah, kemudian sampai ke Tiongkok, Korea, dan lain sebagainya, yang akhirnya kita saksikan sendiri bangsa Mongol hanya menempati tanah yang tidak begitu luas dan terjepit di antara Tiongkok dan Uni Soviet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.